Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Duta TV apa kabar? Saya Fatia kembali menyapa Anda dalam program The Talk Show. Di mana pada hari ini kita kedatangan satu orang tamu, yakni Kepala Diskominfotik Kota Banjarmasin bersama dengan Ibu Windy Esti Kartika STMT yang akan bicara soal aplikasi terbaru dari Kota Banjarmasin, yakni Teras Data Berbagi. Sebelumnya kita akan berkenalan dulu begitu menyapa Ibu Windy. Assalamualaikum, apa kabar? Waalaikumsalam Mbak Fatia, alhamdulillah kabar baik. Kabar luar biasa ya, apalagi hari ini kita akan bicara soal teras data berbagi. Mungkin tidak semua masyarakat familiar dengan kata teras data berbagi. Langsung saja kita tanyakan sesuai dengan setiap pemerintahan kan menginginkan pelayanan yang prima, pelayanan yang memudahkan masyarakat begitu. Seperti apa untuk pemerintah Kota Banjarmasin khususnya Diskominfotik, Bu? Iya, makasih Mbak Fatia. Jadi kami di Diskominfotik mengemban 3 urusan, yaitu urusan informatika, urusan statistik, dan urusan persandian. Jadi untuk urusan informatika salah satunya adalah kami bertugas untuk mengembangkan aplikasi-aplikasi yang berbasis digital dalam rangka untuk memberikan pelayanan publik yang lebih baik kepada masyarakat Kota Banjarmasin. Baik, apalagi kita juga tahu saat ini Banjarmasin dengan Smart City-nya begitu ya. Nah, langsung saja ke teras data berbagi. Apa sih? Ini kan lagi ramai diperbincangan begitu. Seperti apa, Ibu? Jadi teras data berbagi itu adalah akronim. Akronim atau singkatan dari integrasi data tematik, data sektoral tematik berbasis geospasial. Atau data berbasis geospasial yang fungsinya manfaatnya antara lain adalah sebagai salah satu strategi pengambilan keputusan atau kebijakan bagi pimpinan dan juga sebagai wahana penyampaian informasi pembangunan kepada masyarakat. Seperti itu. Berarti memang agar setiap pembangunan yang digagas oleh pemerintah Kota Banjarmasin diketahui secara merata begitu ya untuk semua kalangan masyarakat. Saat ini seperti apa posisi teras data berbagi? Apakah sudah jalan ini atau masih progres ini, Bu? Sudah jalan tapi masih tahap awal gitu, Mbak. Jadi progresnya masih panjang menurut saya. Karena ini kita kan masih mengumpulkan data-data tematik untuk data itu kita olah untuk bisa disajikan secara geospasial atau berbasis peta, Mbak. Nah, jadi di teras data berbagi tadi, seluruh data-data pembangunan di pemerintah Kota Banjarmasin itu kita tampilkan berbasis peta wilayah. Saat ini kita sampai ke wilayah kelurahan. Jadi seluruh data kependudukan, data pembangunan, semua data sektoral yang dihasilkan oleh seluruh SKPD atau dinas-dinas di pemerintah Kota Banjarmasin akan ditampilkan di teras data berbagi yang dapat digunakan oleh pimpinan sebagai dasar untuk pengambilan keputusan maupun kebijakan. Baik, berarti secara simpelnya satu aplikasi tapi isinya semua data di berbagai bidang begitu semua ya? Data. Apa yang melatar belakangi terbentuknya teras data berbagi ini, Bu? Iya, jadi yang pertama kita melihat kita belum memanfaatkan data sebagai dasar pengambilan keputusan maupun kebijakan, Mbak. Padahal ada kemungkinan bahwa keputusan maupun kebijakan yang diambil itu bisa salah karena tidak berbasis data. Nah, oleh karena itulah kita berpikir apa yang harus kita lakukan agar apa yang keputusan, kebijakan yang kita ambil itu bisa berbasis data, bagaimana kita bisa membandingkan data wilayah, misalnya data wilayah kelurahan A dengan kelurahan B, kemudian dari situ kita bisa melihat misalnya data jumlah siswa yang putus sekolah dari satu kelurahan A dan kelurahan B. Kemudian kita lihat, oh kenapa di kelurahan A lebih besar angkanya dibanding kelurahan B. Kita lihat apa faktor-faktor lainnya yang mungkin berpengaruh terhadap itu. Dari data jumlah sekolah kah misalnya, oh ternyata di A ini jumlah sekolahnya masih kurang kayak gitu. Nah, jadi berdasarkan data-data itulah pimpinan
atau kepala SKPD bisa mengambil kebijakan, oh artinya di kelurahan A inilah yang harus kita prioritaskan untuk dibangun sekolah atau kelas baru dan sebagainya. Itu awal mulanya data yang akurat itu Data ya Bu ya, akurat. sampai nanti akan ada pembangunan di suatu wilayah tertentu. Seperti apa respon kepala daerah Bu? Sangat mendukung. Beliau sangat mendukung, apalagi yang kami kerjakan kebetulan ini adalah merupakan sebuah proyek perubahan di Diklat PKN 2 saya. Pak Wali Kota, Pak Wakil Wali Kota, Pak Sekda sangat mendukung ini karena selama ini hampir tidak ada yang menyentuh data statistik untuk dijadikan sebuah proyek perubahan seperti itu. Jadi yang kebetulan yang saya lakukan ini adalah memberdayakan data statistik yang sudah ada itu sebagai dasar untuk pengambilan keputusan tadi. Baik, kalau bicara soal data yang akurat, berarti ini semua SKPD juga ikut terlibat masukkan data di sana begitu? Harus. Apakah ini sebuah kendala tersendiri? Karena kan memang data harus diupdate dan diupdate terus, Bu. Seperti apa? Ya, memang. Saya bilang bahwa apabila data itu tidak lengkap, karena kita ini berbasis wilayah, peta kan, artinya data sebuah wilayah itu profilnya tidak lengkap. Karena profil tidak lengkap atau misal karena tidak lengkap tadi, jadi kita bisa salah mengambil keputusan maupun kebijakan. SKPD sudah kami lakukan sosialisasi, BIMTEK untuk admin-admin datanya untuk bisa melengkapi data-data yang ada. Data-data yang mereka produksi setiap tahun, karena SKPD kan produsen data istilahnya Mbak. Produsen data. Kalau kami di Diskominfotik itu di dalam satu data Indonesia adalah wali data. Baik. Wali data. Kalau SKPD produsen data. Karena mereka sebagai produsen data, mereka harus menyerahkan datanya ke kami. Data apapun yang mereka hasilkan. Baik. Jadi kami masukkan di dalam aplikasi Satu Data Indonesia Kota Banjarmasin. Satu Data Indonesia Kota Banjarmasin. Yang di dalamnya ada tadi teras data berbagi. Baik, luar biasa sekali yang harus diapresiasi begitu ya. Tanpa repot-repot, hanya dengan satu aplikasi, jika memang aplikasi ini sudah matang, kita bisa mengaksesnya begitu ya, dengan banyak manfaat. Nah, seperti apa sih Bu sebenarnya tujuan dari teras data berbagi ini sendiri begitu? Tujuannya yang pastinya adalah untuk menjadikan data-data yang ada itu berbasis geospasial, berbasis peta. Jadi kita lebih nyaman melihat sebuah data gitu Mbak, tidak hanya cuma sekedar angka. Sebab di dalam tampilannya teras data berbagi, data-data tersebut di misalnya sebuah wilayah ini, peta kecamatan dibagi-bagi menjadi ke dalam kelurahan-kelurahan. Kemudian misalnya di situ peta adalah peta jumlah penduduk misalnya. Semakin banyak jumlah penduduknya, tambah gelap warnanya misalnya, warna merah, merah tua. Tambah sedikit, tambah muda, tambah muda. Jadi kita yang melihat itu lebih gampang membacanya. Dan lebih menarik juga. Lebih menarik. Karena kalau bicara cuma data aja nih ya, angka-angka yang banyak, nama yang banyak, sebenarnya membosankan juga ya Bu ya. Tapi kalau sudah dirangkum dalam satu aplikasi, bisa memudahkan semua masyarakat untuk mengaksesnya. Kita kembali membahasnya usai jeda, pemirsa, tetaplah bersama kami dalam program The Talk Show. Ya, kami kembali untuk Anda pemirsa dalam program The Talk Show. Masih bersama dengan Kepala Diskominfotik Kota Banjarmasin, Ibu Windy Asti Kartika, STMT. Pasti dengan tema yang sama, kita bicara soal aplikasi yang baru saja di launching kemarin, yaitu Teras Data Berbagi. Bicara soal launching nih, seperti apa kemarin? Katanya kemarin hari Senin ya Bu ya, tanggal 20 November. Seperti apa Bu sosialisasi dan launching kemarin? Bisa diceritakan ke pemirsa di rumah? Iya, jadi kami sudah melaksanakan launching aplikasi Teras Data Berbagi ini pada hari Senin kemarin, tanggal 20 November. Dan di situ kami menghadirkan seluruh stakeholder. Stakeholder
teras data berbagi atau seluruh stakeholder yang ada di Kota Banjarmasin, yaitu seperti yang biasa selalu disebut-sebutkan oleh Pak Wali Kota, unsur stakeholder pentahelix. Baik. ABCGM, dia sering bilang kayak gitu. A, akademisi, B, bisnis atau dunia usaha, C, community atau masyarakat, G, government atau pemerintah, dan M, media. Nah, jadi semua unsur tersebut kami undang hadir di acara launching kemarin di tanggal 20. Seperti apa respon mereka, Bu, ketika aplikasi ini di launching? Khususnya akademisi ini yang tertarik saya. Iya. Mereka sangat-sangat mendukung, komentarnya sangat-sangat positif bahwa ini adalah sebuah aplikasi yang sangat bagus. Ada dua pemanfaat utamanya kan, sebagai usernya yaitu unsur pimpinan di Pemko Banjarmasin, Pak Wali, Pak Wakil, Pak Sekda, dan juga Kepala SKPD. Selain itu juga sebagai wahana penyampaian informasi kepada masyarakat. Nah, jadi hasil-hasil pembangunan yang sudah dilakukan oleh Pemko Banjarmasin ini, yang selama ini mungkin hanya bisa dilihat melalui foto, melalui video, seperti itu, jadi lebih lebih jelas. Karena yang ditampilkan adalah angka-angka, angka-angka, tidak cuma foto video yang tidak ada memunculkan angka. Dengan melihat angka-angka, masyarakat bisa melihat, bisa membandingkan. Karena di dalam aplikasi ini juga ada ada perbandingan peta antar wilayah, antar kecamatan, bisa langsung 5 kecamatan dibandingkan. Kemudian juga antar kelurahan bisa kita bandingkan tadi. Jadi kita bisa melihat, oh di sini kondisinya seperti ini, di sana kondisinya seperti itu, seperti itu. Nah, jadi itu kemarin launchingnya, semua stakeholders alhamdulillah sangat mendukung dan banyak masukan-masukan yang mereka sampaikan untuk penyempurnaan aplikasi ini. Berarti kalau dalam jangka panjang, bagi masyarakat bisa menilai kinerja dari SKPD, kinerja dari kepala daerahnya sendiri untuk jangka panjang bisa dilihat program apa saja yang sudah dilaksanakan begitu. Baik, ini luar biasa sekali ya. Kalau kita bicara soal manfaat dari teras data, mungkin kan setiap aplikasi pasti ada manfaatnya begitu. Seperti apa, Ibu Windy? Iya, jadi mungkin manfaatnya ini bisa kita urutkan dari ABCGM tadi ya Mbak Fatia. Jadi untuk akademisi pertama dulu. Akademisi itu jelas manfaatnya itu adalah untuk penelitian ilmiah dan pendidikan, Mbak. Juga jadi sumber pengetahuan bagi mahasiswa. Jadi mereka bisa melihat data-data Kota Banjarmasin secara spasial atau secara dengan dalam bentuk peta. Tanpa perlu mereka harus datang ke Pemko Banjarmasin. Jadi dengan melihat itu mereka bisa mencetak langsung apa yang ada di situ. Mereka bisa melakukan mungkin penelitian membandingkan dua wilayah itu aja sudah bisa jadi sebuah penelitian gitu. Jadi informasi yang bisa dipelajari lebih lanjut, yang bisa memunculkan inovasi dan sebagainya. Baik, saya sangat setuju kalau akademisi ini, karena memang kalau zaman saya dulu kuliah di zaman old begitu ya, ketika kita butuh data dari Kota Banjarmasin, kita harus datang dulu nih Bu, ke SKPD terkait begitu. Tapi dengan adanya teras data berbagi ini, tidak perlu datang, tapi kita sudah bisa melihat data secara lengkap. B-nya nih, bisnis. B-nya bisnis. Jadi harapannya nanti ya Mbak ya, ke depannya semua data-data yang bisa dipakai oleh calon-calon investor yang akan masuk ke Kota Banjarmasin ini bisa kita tampilkan secara lengkap. Jadi bisa jadi dasar pertimbangan bagi pebisnis atau dunia usaha untuk misalnya, aku harus invest misalnya buat kuliner misalnya, ada investor kuliner. Ini kayaknya bagusnya di wilayah mana gitu. Yang mana yang lebih prospeknya lebih baik gitu kan. Jadi ada data-data yang mereka bisa pakai misalnya untuk itu. Kemudian juga ya tadi untuk yang mengembangkan, untuk ekspansi dan sebagainya. Nah, dari
dari data-data itu yang ada ditampilkan di teras data berbagi. Baik. Untuk dunia bisnis. Itu bisnisnya. Kalau C-nya, karena tadi dijabarkan A, B, C, GM ya. C-nya community, masyarakat. Jadi bagi masyarakat jelas ini tadi sebagai sumber informasi hasil pembangunan yang sudah dilakukan oleh pemerintah Kota Banjarmasin kepada masyarakat. Jadi itu juga sebagai bahan bagi masyarakat jelas untuk mengetahui hasil pembangunan dan juga untuk mungkin bisa mengkritisi tapi berbasis data, bukan asal kritik kayak gitu. Baik. Kan Mbak ya. Jadi berbasis data, ini kenapa seperti ini kenapa seperti itu. Nah, itu antara lain manfaat untuk masyarakat. Itu government sendiri, karena kan ini juga pemerintah ikut terlibat dalam aplikasi ini. Apa mungkin manfaat yang benar-benar bisa dirasakan begitu dari government? Jelas bagi pemerintah ini sangat besar manfaatnya. Yang pertama adalah tadi sebagai dasar untuk pengambilan keputusan maupun kebijakan. Jadi untuk menentukan apakah di daerah sini harus dibangun apa yang kurang, apa yang harus kita lakukan, yang kita bangun, kita lengkapi di daerah tersebut. Misalnya kita ingin mengembangkan sebuah lokasi wisata seperti itu. Kita bisa melihat dari data-data wilayah profil di daerah situ. Ini apa yang sudah ada, apa yang belum ada. Jadi kita bisa melengkapi sehingga mungkin misalnya dijadikan objek wisata, sarana bagi para pengunjung di situ lengkap kayak gitu, Mbak. Nah, kemudian itu juga jadi sebagai dasar perencanaan, perencanaan infrastruktur, perencanaan pembangunan bagi SKPD di pemerintah Kota Banjarmasin. Itu poinnya ya, lengkap sekali. Jangka panjangnya ini luar biasa, bisa melihat. Anggap saja di daerah A begitu ya, dia seperti disebutkan kurang sekolah atau mungkin layak untuk dibangunkan TPS dan lain sebagainya, bisa dilihat dari sana dari jumlah penduduk dan juga seperti apa kriteria dari daerah tersebut. Karena kan sebuah aplikasi tidak mungkin berjalan mulus nih Bu, pasti ada sumber daya manusia yang harus mendukungnya. Sejauh ini kesiapan SDM seperti apa Ibu Indi? Iya, memang kalau SDM yang terkait data. Data ini kita di SKPD itu masih kita nilai kurang. Baik. Masih kita nilai kurang. Kurang SDM-nya dan kurang kepedulian itu mungkin harus kita akui. Masih seperti itu. Jadi kedepannya ini jadi salah satu tugas kami juga di Diskominfotik. Bagaimana kami membuat agar SKPD ini lebih apa ya Mbak Fatia, mengumpulkan data-data itu jadi concern mereka bahwa aktif, baik. Data adalah penting kayak gitu Mbak, sangat penting sebagai dasar untuk perencanaan, dasar untuk pembangunan dan sebagainya. Jadi kami sekarang di Diskominfotik bagaimana meningkatkan SDM admin data yang ada di SKPD. Kami melakukan bintek, sosialisasi, bagaimana kami membuat data yang berkualitas dan sebagainya. Itu yang kami bekerja sama dengan BPS tentu saja, Badan Pusat Statistik, dan juga dengan Prodi Statistik di ULM. Prodi Statistik di ULM. Jadi dengan mereka lah kami bekerja sama, berkolaborasi dalam rangka untuk bisa meningkatkan jumlah data-data yang berkualitas di Pemko Banjarmasin. Berarti bukan hanya aplikasinya saja di-upgrade, tapi sumber daya manusianya juga harus di-upgrade. Harus, karena kan tadi ini adalah sebuah aplikasi yang istilahnya itu datanya itu harus nyata, kayak real time gitu Mbak. Jadi harus dalam periode waktu tertentu harus kita update terus Mbak. Jadi data yang ada itu istilahnya adalah data yang bisa langsung bergerak dipakai. Juga ya Bu ya, angkanya terus bergerak begitu. Sehingga harus kembali diperbaharui, kembali diupdate agar memang data yang bisa dimakan, diakses begitu oleh masyarakat ini
benar-benar akurat. Kita kembali membahasnya di segmen ketiga nih. Seperti apa sih metode penggunaan aplikasinya nih? Apakah memang harus download ataupun ada website tertentu? Usai jeda tetaplah bersama kami dalam program The Talk Show. Ya, kami kembali untuk Anda pemirsa dalam program The Talk Show. Di segmen ketiga, masih bicara soal teras data berbagi dan masih bersama dengan Kepala Diskominfotik Kota Banjarmasin, Ibu Windy Asti Kartika STMT. Langsung saja nih, semua orang kan pengen mengaksesnya nih Bu. Bagaimana sih proses pengaksesannya sendiri atau login-nya sendiri Bu untuk aplikasi teras data berbagi ini? Iya, jadi karena ini adalah sebuah aplikasi yang sifatnya memberikan informasi, informasi data-data hasil pembangunan. Jadi kami mendesain aplikasi ini menjadi sebuah aplikasi yang gampang untuk diakses. Kita membuatnya open source, artinya masyarakat bisa, siapapun bisa membuka dengan gampang, bisa melihatnya dengan mudah tanpa memerlukan login. Tanpa memerlukan login. Kalau website ada di saat ini masih ada di TDB atau terasdataberbagi.banjarmasinkota.go.id. Kedepannya aplikasi ini akan kami masukkan juga di super app-nya Kota Banjarmasin, di Banjarmasin Pintar, dan nanti itu akan kami desain supaya ada di beranda tanpa perlu masuk ke dalam, tanpa perlu masuk atau login. Kita bisa mengklik teras data berbagi, sama seperti mungkin aplikasi e-lapor. Nah, e-lapor juga bisa langsung diklik tanpa perlu login. Karena kalau mesti login kan repot masyarakat untuk bisa mengakses, untuk melaporkan apa-apa yang keluhan masyarakat. Nah, sama dengan ini nanti bisa langsung diklik, bisa langsung dilihat seperti apa data-data yang ada. Berarti seluruh masyarakat ya, bukan hanya yang berdomisili di Kota Banjarmasin, kabupaten tetangga, bahkan luar Kalimantan Selatan tuh bisa ya Bu ya? Iya. Tanpa harus login, hanya ada website tertentu begitu. Nanti kita tuliskan di layar ya seperti apa, agar memang saat pemirsa menonton di rumah bisa langsung mengklik nih Bu, seperti apa sih aplikasi dari teras data berbagi ini sendiri. Kalau kita bicara soal menu Bu, dalam aplikasi ini apa saja mungkin gambaran kepada pemirsa di rumah nih? Jadi ada 4 menu di dalamnya, tapi menu utamanya adalah tentu saja profil wilayah, dan juga perbandingan data. Perbandingan data tadi kan sesuai dengan fungsi dan juga manfaatnya adalah membandingkan data wilayah sehingga kita bisa mengambil keputusan wilayah mana yang akan kita prioritaskan untuk diturunkan sebuah kegiatan pembangunan dan sebagainya. Nah, jadi kalau di dalam profil wilayah, seperti namanya profil wilayah, jelas di dalamnya memuat data-data tentang wilayah yang kita pilih. Yang kita pilih tersebut untuk ditampilkan, misalnya Kecamatan Banjarmasin Selatan. Itu ada berapa kelurahan, nama kelurahannya apa saja, jumlah penduduk, luas wilayah, perbatasan, kemudian data-data wilayahnya, misalnya untuk jumlah sarana kesehatan, jumlah sarana pendidikan, kemudian jumlah sarana untuk TPS dan sebagainya. Nah, itu untuk profil wilayah. Kemudian untuk perbandingan data, perbandingan data tadi kita bisa membandingkan langsung 5 kecamatan, atau kita bisa membandingkan beberapa kelurahan, kelurahan mana saja yang ingin kita bandingkan. Jadi di situ nanti akan muncul, misalnya kita membandingkan
Kecamatan Banjarmasin Tengah dengan Kecamatan Banjarmasin Utara. Nah, kita pilih lagi data apa yang ingin kita bandingkan. Misalnya data mungkin jumlah penduduk misalnya yang paling simpel. Jumlah penduduk seperti apa, jumlah penduduk di Banjarmasin Tengah seperti apa, di Kecamatan Banjarmasin Barat, gimana pembagian berbasis gender misalnya jumlah penduduknya. Nah, kita bisa melihat langsung dua peta wilayah ini dengan komposisi penduduknya seperti apa. Kita bisa memprint data ini untuk mungkin kayak untuk kebutuhan akademisi tadi bisa dijadikan data dasar untuk penelitian dan sebagainya. Baik, gitu, lengkap ya. Apakah Mama juga di sana disisipkan misalkan dari segi ekonominya? Biasanya kalau statistik kan ada sensus-sensus tersendiri. Apakah di sana juga ada Bu datanya dari sisi ekonomi, mata pencarian dan lain sebagainya? Oh iya, pasti ada Mbak. Misalnya jumlah penduduk berdasarkan jenis mata pencaharian. Kemudian data UMKM juga kami tampilkan di situ. Jadi intinya semua data yang dihasilkan oleh SKPD sebagai produsen data akan kami tampilkan di situ. Nah, sejauh ini Bu, setelah di launching begitu, berapa Bu persentasinya nih dari produsennya SKPD untuk melaporkan sejumlah data itu ke dalam aplikasi Teras Data Digital, Bu? Jadi harus diakui beberapa waktu dulu itu tadi kepedulian akan pentingnya data itu masih cukup rendah di kami. Beberapa bulan yang lalu itu masih ada baru ada sekitar 170-an set data yang kami miliki. Padahal kalau dibandingkan daerah-daerah lain ada yang sudah sampai ribuan set data. Tapi alhamdulillah dengan upaya-upaya yang kami lakukan dalam 2 bulan, 3 bulan terakhir sudah ada lebih dari 450 set data yang kami miliki. Jadi harapannya nanti itu akan terus bertambah dan tentu saja akan kami tampilkan juga, masukkan juga di Teras Data Berbagi. Nah, setelah di launching 20 November kemarin, apakah sudah pihak Diskominfotik ini sudah memberikan sosialisasi langsung kepada masyarakat nih Bu? Mungkin melalui media sosial atau mungkin saat ini kita sedang berbicara di Duta TV atau seperti apa Bu? Agar kan memang aplikasi ini bukan hanya dimanfaatkan oleh kalangan tertentu, tapi seluruh lapisan masyarakat. Iya, sosialisasi yang sudah kami lakukan, kami sudah melakukan sosialisasi di media-media, ada di media online, di media cetak, juga di media elektronik seperti radio dan juga TV. Seperti kali ini kita melakukan sosialisasi di Duta TV sebagai bagian dari upaya agar apa yang sudah dibuat kami di Diskominfotik ini bisa diketahui dan dimanfaatkan oleh seluruh masyarakat Kota Banjarmasin. Baik. Indikator keberhasilan dari program ataupun aplikasi Teras Data Berbagi ini seperti apa, Bu? Apakah mungkin dengan banyaknya orang yang login ke sana begitu? Apakah memang ada tujuan-tujuan tertentu, Ibu Windy? Ya, jelas seperti manfaatnya tadi. Artinya kita menilai keberhasilan sebuah aplikasi berdasarkan itu. Apakah memang aplikasi ini sudah benar-benar dimanfaatkan untuk pengambilan keputusan maupun kebijakan di Kota Banjarmasin. Apakah aplikasi ini sudah menjadi dasar perencanaan, baik itu di SKPD maupun di mungkin di unsur pimpinan. Kemudian juga apakah aplikasi ini memang sudah bermanfaat bagi akademisi untuk mereka membuat sebuah penelitian jadi data-data dasar mereka. Kemudian apakah untuk di dunia bisnis sudah bermanfaat sebagai informasi mereka untuk mengembangkan bisnis, untuk ekspansi atau untuk berinvestasi di Kota Banjarmasin. Jadi
Dari situ kami rasa indikator-indikator keberhasilan aplikasi Teras Data Berbagi ini. Baik, semuanya tercapai begitu ya. Insya Allah. Dari target-target di mana pembangunannya, di mana memberikan informasi mencerdaskan masyarakat lewat data-data dari pemerintah Kota Banjarmasin. Tadi ada di sounding Bu, soal UMKM juga akan dimasukkan dalam aplikasi tersebut. Seperti apa ini Bu? Jadi kita kan di Banjarmasin di periode pertama Pak Wali Kota saja ada target untuk membangun 2.500 WUB, wirausaha baru. Dan alhamdulillah itu tercapai lebih dari angka target. Nah, ini kan WUB menjadi UMKM. WUB menjadi UMKM. Jadi data-data itulah yang juga kami masukkan nanti ke dalam Teras Data Berbagi berbasis wilayah. Jadi kita bisa tahu di wilayah ini seberapa banyak UMKM. Ya. Kita kan saat ini Mbak sebuah negara itu kemajuannya bisa diukur dari banyaknya entrepreneur atau wirausaha yang ada di sebuah negara tersebut. Jadi dengan kita menampilkan jumlah UMKM di dalam berbasis wilayah, kita bisa melihat, oh wilayah kecamatan ini banyak nih pengusahanya, masyarakatnya yang berbisnis seperti itu. Jadi artinya di daerah tersebut mungkin perekonomiannya berkembang dengan baik. Seperti itu. Baik, tidak salah ya Pak Ibnu Sina, kan memang sebutannya Bapak WUB ya Bu. Oh gitu ya. Bapak Wirausaha Baru begitu. Karena memang banyak sekali yang ditumbuhkan, bahkan didukung tadi. Seperti apa jumlah UMKM di setiap wilayah, setiap daerah, bahkan lebih spesifik begitu ya. Kita akan kembali membahasnya di segmen terakhir nih. Apakah memang program Teras Data Berbagi ini akan kembali di-upgrade, diperbaharui begitu ke depannya? Bisa jadi tetap bersama kami dalam program The Talk Show. Ya, terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami dalam program The Talk Show di segmen terakhir ataupun segmen keempat. Tadi kita sudah panjang lebar begitu ya bicara seperti apa Teras Data Digital ini, peruntukannya, keuntungannya, bahkan sampai sumber daya manusianya juga harus di-upgrade agar bisa menyesuaikan begitu keakuratan dari data di aplikasi Teras Data Digital ini sendiri. Bahkan tadi dikatakan bahwa setelah launching 20 November 2023 kemarin kan mendapatkan respon yang positif begitu dari stakeholder, ada dari segi akademisi, kemudian bisnis, komunitas, government ataupun pemerintahan begitu ya, paket lengkap sebenarnya ini. Semoga memang kedepannya ini terus begitu memunculkan aplikasi-aplikasi ini sendiri. Nah, di segmen terakhir ini ada beberapa pertanyaan Ibu Windy yang ingin saya tanyakan begitu. Apakah memang ada target-target ataupun perencanaan selanjutnya nih dari aplikasi ini? Seperti apa Ibu Windy? Ya, baik Mbak Fatia. Jadi tentu saja kami tidak berpuas diri dengan apa yang sudah ada sekarang. Sekarang pun masih saya nilai masih sangat-sangat sederhana. Masih belum banyak data-data, masih belum lengkap data-data yang ada yang bisa dimanfaatkan oleh tadi stakeholder yang ada di Kota Banjarmasin. Jadi yang pasti kedepannya adalah kami menambah koleksi data yang ada sehingga lebih lengkap lagi menggambarkan profil-profil wilayah yang ada di Kota Banjarmasin, profil kecamatan, profil kelurahan, dan bahkan harapannya kedepannya juga sampai ke wilayah terkecil yaitu RT, Mbak. Jadi kelurahan nanti dibagi ke dalam RT lagi. Jadi lebih detail lagi nanti angka-angkanya ada. Kemudian selain itu, selain melengkapi data, harapan kami adalah aplikasi ini bisa kami integrasikan ke satu data nasional. Baik. Jadi bisa juga dilihat tadi oleh masyarakat di luar Banjarmasin, khususnya Kalimantan Selatan dan Indonesia mungkin nanti harapan ke depannya. Seperti itu Mbak. Baik, kalau sudah bisa diakses lewat data nasional tadi juga
Banjarmasin bisa dikenal lebih luas ya Bu ya. Iya, pastinya. Dari segi UMKM-nya tadi, kemudian mata pencarian yang katakanlah unik dan lain sebagainya begitu. Tadi kan disebutkan ingin menambah koleksi data dari SKPD. Apa mungkin yang ingin disampaikan Bu kepada teman-teman SKPD yang mungkin saat ini sedang menyaksikan kita begitu Ibu Windy? Iya, jadi jelas concern, kepedulian dari seluruh SKPD dalam rangka untuk menambah koleksi data tadi sangat-sangat dibutuhkan, Mbak. Jadi SKPD kan bekerja setiap tahun itu menghasilkan data. Jadi data-data itulah yang diupdate nanti ke dalam aplikasi Teras Data Berbagi. Memang mungkin membuat menu awalnya itu di kami, programmer kami di Diskominfotik, baru nanti SKPD adminnya yang menambahkan, mengupdate data-data tersebut. Nah, jadi bisa kita bayangkan Mbak, sebenarnya kalau kita memiliki data yang lengkap, kita pasti akan dipermudah dalam hal melakukan sebuah perencanaan kegiatan, dalam hal mengambil kebijakan dan sebagainya. Jadi kalau SKPD melengkapi data-data, mengumpulkan dengan serius data-data yang mereka hasilkan, dimasukkan ke Teras Data Berbagi yang akan dapat manfaatnya SKPD itu sendiri. Seperti itu, Mbak. Baik, tinggal dimasukin sebenarnya karena memang saya sependapat setiap tahun kan mereka menghasilkan data, tinggal di-input saja ke dalam aplikasi sehingga bisa diakses oleh seluruh masyarakat nih. Terakhir mungkin apa yang ingin disampaikan kepada masyarakat Bu terkait dengan masuk ataupun login ke dalam Banjarmasin Pintar ataupun mungkin ke dalam websitenya Teras Data Berbagi ini sendiri. Silahkan Ibu. Jadi kedepannya aplikasi Teras Data Berbagi akan bisa diakses melalui Banjarmasin Pintar di berandanya tanpa perlu login. Baik. Jadi langsung masuk ke Banjarmasin Pintar, di situ langsung ada pilihan selain e-lapor juga Teras Data Berbagi atau Satu Data Indonesia Banjarmasin, masuk ke situ sudah bisa melihat, memanfaatkan data-data yang ada di situ tanpa perlu login. Semudah itu. Semudah itu. Dan manfaatnya luar biasa. Terakhir Bu, karena memang ini kita sudah berada di segmen keempat, harapannya nih terhadap aplikasi ini, terhadap SKPD, bahkan terhadap masyarakat yang akan mengakses aplikasi tersebut. Iya, harapannya jelas secara keseluruhan bahwa apa yang kami bangun, kami kembangkan ini, aplikasi ini bisa bermanfaat bagi seluruh masyarakat Kota Banjarmasin. Masyarakat bisa melihat data-data hasil pembangunan yang sudah dilakukan oleh Pemkab Banjarmasin dengan mudah dan menarik tampilannya. Kemudian bagi pemerintah kota jelas bagaimana agar SKPD bisa serius melengkapi data yang nantinya juga akan bermanfaat bagi SKPD sendiri dan pemerintah Kota Banjarmasin pada umumnya, dan bagi stakeholder yang lain seperti dunia usaha, seperti akademisi dan juga media massa, Mbak. Media massa, aplikasi ini akan sama bermanfaatnya dengan yang lain, bisa menjadi dasar bagi membuat sebuah berita yang baik bagi media, sehingga media bisa menyajikan data-data yang valid, yang berkualitas tentang Kota Banjarmasin sebagai bahan berita. Baik, luar biasa. Terima kasih Ibu Windy Asti Kartika STMT selaku Kadis Kominfotik Kota Banjarmasin telah berbagi di program The Talk Show kali ini dengan tema yang sangat menarik, Teras Data Berbagi, dan juga kita patut mengapresiasi karena kan memang Diskominfotik ini selalu mengeluarkan inovasi ataupun aplikasi terbaru begitu untuk memudahkan masyarakat dari segi mengakses informasi dan juga pelayanannya. Semoga dialog kita di The Talk Show kali ini bermanfaat bagi pemirsa di rumah. Akhir kata saya Fatia, mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.